Shalom adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Hari ini kita bertemu kembali untuk sekolah minggu bersama, memuji Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan menghafal firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari siapkan Alkitab kita karena kita akan membaca firman Tuhan nanti dan mendengarkan firman Tuhan dari Kak Nulika Silalahi. Sudah siap? Adik-adik yang di rumah, yang masih jalan-jalan, kita duduk yuk. Duduk, adik-adik kelas balita apa kabarnya? Masih semangat? Hari ini kita mau berikan semangat yang luar biasa buat adik-adik kita kelas balita. Kita mau nyanyi King Kong badannya besar. Harus semangat buat adik-adik kelas balita. Ayo kakak-kakaknya kelas besar, kelas kecil, kasih semangat buat adik-adik kelas balita. Kita bernyanyi bersama-sama King Kong badannya besar. Semua berdiri ya adik-adik, kita semua tepuk tangan. Semua berdiri. Buat gerakannya adik-adik yang di rumah ya. Bagaimana King Kong? Badannya besar. Kemudian apa? Gajah. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Sekarang katakan gajah ya. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Adik-adik yang di rumah semuanya harus semangat. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Nah, kalau tadi adik-adik kelas balitanya sudah semangat, sekarang semuanya kelas besar, kelas kecil, semuanya kita bernyanyi memuji Tuhan. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Adik-adik yang di rumah kita masih berdiri. Tadi sudah semangat, sekarang lebih semangat. Kita mau menggerakkan tangan kita ke depan, ke belakang, kakinya, kemudian kepalanya ke depan, ke belakang, lalu pinggangnya ke kiri, ke kanan. Adik-adik yang semua yang di rumah, kita berdiri lagi, kita memuji Tuhan. Katakan lula, lula, lula. Ikutin gerakannya ya. Ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Lula 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 lula. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan
digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Semua tepuk tangan adik-adik yang di rumah. Kita mau gerakan kepala ya. Kemudian pinggang kita. Katakan lula. Lula 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 lula. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Lula 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 lula. Tangannya. Lula 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 lula. Sekarang pinggang ke kiri. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih. Adik-adik yang di rumah silahkan duduk. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Dengan sikap berdoa kita mau bernyanyi untuk Tuhan juga. Adik-adik yang di rumah ada yang sudah mengucapkan selamat pagi buat mama papanya kan? Nah, sekarang siapa adik-adik yang di rumah yang sudah mengucapkan selamat pagi sama Tuhan Yesus? Ada Kak, tapi sekarang kita mau sama-sama mengucapkannya dengan pujian kita, dengan sikap lipat tangan. Kita menyatakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Katakan dengan sungguh-sungguh, adik-adik yang di rumah Terima boleh lipat kasih tangan. atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik yang di rumah, kita berdoa semua lipat tangan, tutup mata.
Bapa yang di sorga, kami bersyukur Tuhan sudah menjagai kami sepanjang istirahat kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kami boleh duduk untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami berdoa berkati Tuhan supaya kami menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Berkati ibadah kami Tuhan, supaya boleh berjalan dengan baik. Berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang melayani, dan berkati semua tim multimedia kami supaya kami juga boleh menikmati ibadah kami dari rumah. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ini sampai selesai hanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin kami untuk boleh menikmati ibadah kami. Ampuni segala kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, 1 minggu yang lalu ternyata ada beberapa orang adik-adik yang berulang tahun, yang merayakan ulang tahunnya. Siapakah dia? Ada Agatha Konselio Sinaga. Selamat ulang tahun Kakak Agatha. Kemudian ada Mirel Anggini Sipayung, tanggal 25 Januari. Selamat ulang tahun ya Mirel. Dan yang ketiga adalah Aurelia Saragi. Dia berulang tahun 31 Januari. Berarti kapan? Hari ini ulang tahunnya. Selamat ulang tahun Aurelia. Semoga adik-adik bertumbuh sehat, semakin pinter, disayang papa, disayang mama, dan taat kepada Tuhan juga orang tua. Nah, saat ini tadi Alkitabnya sudah disiapkan. Kita buka ya. Kita mau membaca ayat hafalan kita hari ini. Diambil dari mana ya Kakak ya? Ayo kita buka dari 2 Korintus 6 ayat 1. Ada di perjanjian baru ya adik-adik? Sudah dapat? Nah, kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 6 ayat 1. Bersama-sama 1, 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan berbuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Wah, ayat hafalannya hari ini tentang kasih karunia. Adik-adik yang di rumah tahu nggak apa kasih karunia? Yang sudah Tuhan kasih sama kita. Ternyata kasih karunia itu adalah keselamatan kita loh. Nanti kalau mati masuk surga. Tapi kalau sudah percaya sama Tuhan Yesus, nah dikasihnya gratis sama kita. Dan kita tidak boleh membuat itu sia-sia. Iya kan? Nah kita baca sekali lagi pelan-pelan ya. Dari natsnya ya. 1, 2, 3. 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi buat adik-adik yang di rumah hari ini mengingatkan kita supaya kita mempertanggungjawabkan harus memegang teguh kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kalau kita bilang kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang sudah percaya, kita harus pegang itu ya, nggak boleh lepas. Oke? Oke kakak. Nah sekarang sudah siapkan persembahannya? Adik-adik yang di rumah, kami guru-guru sekolah minggu selalu menantikan untuk persembahan adik-adik boleh ditransfer ke rekening yang ada di layar laptop, layar televisi, layar handphonenya ya. Nah, kami mengucapkan terima kasih buat orang tua, adik-adik sekolah minggu yang selalu mengirimkan persembahannya untuk pelayanan sekolah minggu. Oke, dan sambil mengirimkan persembahannya, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan.
Semua adik-adik boleh bertepuk tangan di rumah. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik yang di rumah, kita mau siap mendengarkan firman Tuhan, tapi harus tetap semangat. Mana semangatnya ya Kak? Mana semangatnya kita mau tepuk anak Tuhan dulu ya adik-adik yang di rumah. Masih ingat? Masih Kak. Tepuk anak Tuhan. Anak Tuhan mendengarkan, merenungkan, melakukan firman. Belum semangat Kak. Kak Risma merasakan belum ada semangatnya ya. Belum maksimal. Kita mau maksimal lagi yuk. Tepuk anak Tuhan. Anak Tuhan mendengarkan, merenungkan, melakukan firman. Mari adik-adik yang di rumah, kita siapkan hati kita untuk diisi firman Tuhan. Kita katakan, kubuka hatiku untuk firman-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, kubuka hatiku. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman
anak-anak Tuhan yang manis, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Ayo duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Hari ini kami guru-guru sekolah minggu dan juga adik-adik kami sekolah minggu di rumah boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mengerti akan firman-Mu dan kami berdoa secara khusus untuk adik-adik kami di rumah. Tolonglah mereka ya Bapa, supaya dalam kondisi mereka saat ini, walaupun mereka masih kecil, tapi mereka bisa mengerti firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, apa kabarnya hari ini? Masih tetap sukacita kan? Nah hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan. Adik-adik belum bosan kan? Oke, apa yang mau kita pelajari hari ini akan ada nanti di layar adik-adik ya. Kita lihat sama-sama apa yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Karena adik-adik tahu Tuhan Yesus sangat menyayangi kita dan mau supaya kita semakin hari, semakin tambah cinta Yesus, semakin hari, semakin mengerti akan firman Tuhan. Oh iya, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya belum ya? Ayo diambil dulu Alkitabnya, karena kita akan baca firman Tuhan hari ini dari Matius 13 ayat 32 sampai 33. Oke. Kita buka Alkitabnya, baca dengan suara yang kuat. Adik-adik yang masih balita, dengarkan mama, papa, atau kakak abang yang baca Alkitab ya. Kita baca bersama-sama. Bentar ya, oke. 1, 2, 3. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Oke, mari kita lihat di slide kita hari ini ya. Nah, judulnya hari ini adalah Tuhan memakaimu. Tuhan memakai kita semua, Tuhan memakai adik-adik dan juga kakak sekolah minggu. Tuhan juga memakai mama, papa, opung, bou, tante, abang, kakak semuanya. Mau ngapain? Nah, kita lihat dulu ya slide-nya. Oke, adik-adik, kakak mau tanya, ini apa ya? Ini adalah buah mangga yang nampak bijinya. Siapa yang di depan rumahnya ada buah mangga? Angkat tangan. Nah, pohonnya tinggi enggak? Tinggi sekali ya, bisa sampai lebih tinggi daripada rumah. Coba yang kedua, ini buah apa? Buah pepaya. Pada suka makan buah pepaya enggak? Suka ya, karena buah pepaya rasanya sangat manis dan ada bijinya juga. Lebih kecil dari biji buah mangga. Tapi nah bisa masih kita lihat ya, masih bisa kita pegang bijinya. Pohonnya tinggi, lumayan tinggi, ada juga yang pendek, bisa langsung dipegang buahnya ya. Nah yang ketiga ini apa? Ini adalah buah jeruk. Pasti semua adik-adik sudah pernah makan buah jeruk. Karena rasanya sangat enak, apalagi sekarang kan harus rajin makan buah-buahan. Nah jeruk ini juga ada bijinya. Bijinya bisa kita pegang, warnanya putih dan pohon jeruk itu tinggi juga ya. Nah tapi sesuai dengan firman Tuhan yang tadi, ada namanya biji sesawi. Adik-adik udah pernah lihat belum? Pasti belum ya. Oke, itu bisa dilihat di layarnya. Biji sesawi itu sangat kecil di ujung jari, dia paling kecil ya. Kalau adik-adik pernah lihat pasir, nah biji sesawi itu sebesar pasir. Tapi lihat gambar yang di sebelahnya, biji sesawi yang kecil tadi bisa menjadi pohon yang sangat tinggi dan menjadi tempat bersarangnya burung-burung. Sama seperti tadi firman Tuhan yang sudah kita baca,
bahwa walaupun biji sawi itu paling kecil, tapi dia bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar dan menjadi tempat burung-burung bersarang. Nah, kalau yang kayak gini, apa ya istilahnya ya? Kecil-kecil cabai rawit, tahu nggak deh? Pernah dengar nggak? Nah, kita akan belajar yang satu lagi. Kalau yang ini pasti adik-adik pernah lihat. Ini apa? Donat. Waduh, enak sekali ya. Pagi-pagi makan donat pakai teh manis, enak. Ini dia donat. Yang apalagi kalau ditaburi sama keju, ada kacangnya, enak sekali ya. Kemudian ini apa? Pizza. Pasti adik-adik juga pernah makan. Rasanya sangat enak, pakai saus. Ya, yang masih balita belum bisa makan saus ya, masih kecil, nanti kepedasan. Kemudian satu lagi apa ini? Oh, roti tawar. Apalagi roti tawarnya ini sudah dikasih mentega, pakai meseseres, dikasih apa lagi ya? Selai nanas, selai kacang. Waduh, enak sekali nih. Loh, apa hubungannya Kak dengan roti-roti ini? Nah, adik-adik pasti setuju kalau roti itu enak, kalau roti itu lembut, kalau pizza itu juga enak dan lembut. Dan setelah kakak teliti, kakak cari-cari, apa yang membuat roti ini menjadi lembut ya? Ini dia jawabannya. Ayo kita keluarkan dia. Ini apa ya? Ini namanya ragi. Yang tadi kita baca di dalam Alkitab. Ragi itu yang mana Kak? Yang di dalam sendok yang kecil itu. Nah, ragi itu adik-adik fungsinya, ini lihat ya, ada adonan yang kecil di atas. Ketika sudah dikasih ragi, adonannya menjadi kembang, menjadi besar. Pernah nih kakak tahu ada adik-adik yang buat kue. Kak Kesha nih rajin sekali buat kue sama mama. Pasti sering pakai ragi supaya donatnya kembang dan jadinya lembut, enak untuk dimakan. Nah, coba lihat adik-adik, setelah dicampur raginya di dalam adonan yang kecil tadi, nggak nampak lagi dia. Tapi kalau ditunggu sebentar lagi, adonannya menjadi kembang, jadi makanan yang enak. Nah, kalau kakak tanya, apa jadinya ya makanan yang enak-enak tadi itu? Donat, pizza, apalagi tadi roti tawar kalau nggak ada raginya. Adik-adik bisa bayangkan makan roti yang keras, enak nggak ya? Pasti nggak enak. Itu kalau nggak ada ragi. Tapi kalau dikasih ragi rotinya jadi enak. Walaupun sebenarnya ragi itu nggak kelihatan, tapi dia bisa buat kue menjadi enak. Nah, sama seperti yang tadi kita baca ya adik-adik, ada seorang perempuan yang mengambil ragi, kemudian mencampurnya dengan 3 sukat tepung. Dan kakak cari nih, 1 sukat tepung itu seberapa banyak ya? Nah, ternyata 1 sukat tepung itu sama dengan 10 kilo tepung. Jadi kalau di rumah adik-adik melihat ada kemasan tepung yang isinya 1 kilogram, berarti ada 10 bungkus tepung yang diperlukan untuk mendapatkan 1 sukat ya. Nah, kakak mau ajak nih adik-adik kelas balita. Ayo kita menghitung sama-sama 1 sampai 10 ya. Kita lihat berapa banyak tepungnya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tapi ini baru 1 sukat tepung. Tadi perempuan itu mengambil 3 sukat tepung. Artinya ada 30 kilogram tepung. Berarti ada 30 bungkus. Nah, siapa adik-adik kelas balita yang sudah bisa hitung 1 sampai 30? Angkat tangannya. Wih, mantap, pintar sekali ya. Tapi kan bakalan lama. Kalau gitu kita hitung tambah-tambah 5 ya. Ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 ditambah 5 jadi berapa? 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20.
20 tambah 5, 25. Kalau 25 tambah 5 lagi, 30. Wow, ternyata banyak juga ya tepung yang bisa dikamirkan dengan ragi tadi. Artinya hanya dengan sedikit ragi dia bisa buat mengembang 30 bungkus tepung. Hebat juga ya raginya itu. Nah, jadi apa ya tadi ceritanya tentang ragi ya? Nah, kalau kita baca lagi, balik dulu sebentar ke sini. Yang di merah itu Tuhan bilang, hal kerajaan sorga seperti perempuan yang mengambil ragi. Berarti ragi itu cerita tentang kerajaan sorga. Nah, sekarang tadi kan sudah masih ingat apa yang menjadi judulnya? Tuhan memakai kita semua. Sebagai apa? Mau ngapain Kak? Nah, tadi kita sudah belajar tentang biji sesawi yang kecil dan juga tentang ragi. Ini menceritakan tentang kerajaan Allah dan kita, walaupun kita kecil-kecil, walaupun adik-adik masih kecil, yang kelas balita, kelas kecil dan kelas besar punya tugas untuk menceritakan kerajaan surga. Makanya tadi judulnya adalah Tuhan memakaimu, memakai kakak, memakai adik-adik, memakai mama papa, opung, bau, tulang, siapa lagi ya? Nah, semuanya untuk menceritakan kerajaan Allah. Kayak mana caranya Kak? Kan kami masih kecil, kalau mau jadi pendeta masih nanti kalau kami udah besar. Jangan takut adik-adik, bisa loh. Gimana caranya? Kita lihat lagi di sini. Pasti adik-adik kemarin waktu Natal punya liturgi semua. Kakak tahu, pasti adik-adik berjuang menghafal liturginya. Nah, adik-adik bisa ceritakan tentang kerajaan surga dari hal yang paling kecil dulu. Nah, bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, juga seluruh manusia. Siapa ya yang kemarin liturginya Allah menciptakan buah-buahan? Ayo, siapa ya? Siapa yang kemarin pas liturgi bawa ikan kecil di dalam gelas? Nah, itu semua adalah ciptaan Tuhan. Siapa yang kemarin liturginya? Allah menciptakan burung-burung. Nah, ini sudah menjadi cerita yang bisa adik-adik sampaikan untuk menceritakan tentang kerajaan Allah, bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan Tuhan juga yang menjadikan kita. Kemudian kita naik lagi ke kelas kecil. Di kelas kecil Tuhan, mereka menceritakan tentang liturginya tentang kelahiran Tuhan Yesus. Yesus lahir di mana? Di kandang domba. Kenapa Yesus lahir? Karena manusia sudah berdosa. Adam dan Hawa tidak taat pada apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Mereka makan buah pohon terlarang itu. Dan akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Tapi Tuhan gak sanggup, hatinya aku mengasihi manusia. Dan aku mau menyelamatkan mereka dari dosa. Sehingga lahirlah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bisa menceritakan itu. Bisa juga menceritakan betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi semua manusia. Tahu dari mana? Di Alkitab diceritakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Ada yang sakit kusta disembuhkan. Ada yang sedang kelaparan. Tuhan kasih makan, gak Tuhan biarkan. Ada juga yang dia buta, dia pengen melihat, dia panggil nama Tuhan Yesus, akhirnya dia bisa melihat. Wah, luar biasa ya, ajaib Tuhan Yesus. Nah, ini bisa menjadi hal yang adik-adik ceritakan tentang perbuatan Tuhan Yesus di dunia dan betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi semua orang. Kemudian apalagi yang bisa kita ceritakan Kak? Karena kita kan masih kecil. Ini dia Tuhan Yesus karena mengasihi kita. Dia mau supaya semuanya tidak binasa, tidak masuk ke dalam neraka.
akhirnya Tuhan Yesus bilang, aku akan menanggung semua dosa dari manusia-manusia yang jahat, yang suka bohong, yang suka mencuri, yang suka melawan orang tua. Dan akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya kita tidak disalib tapi kita diselamatkan. Dan kita ikut bersama-sama Tuhan Yesus nanti masuk ke surga. Nah, adik-adik tahu kan, setelah Tuhan Yesus disalibkan, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik pasti mau. Siapa yang mau punya tempat di surga? Angkat tangannya. Banyak sekali ya. Nah, dan masih banyak loh adik-adik. Mungkin siapa ya teman-teman kita? Oh, teman-teman satu sekolah adik-adik. Nggak tahu dia kalau Tuhan Yesus menyediakan tempat untuk dia. Kasih tahu kalau Tuhan Yesus itu mau semuanya bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Atau ada siapa ya? Abang kita yang bandel, yang masih suka melawan orang tua. Kasih tahu, Bang, Tuhan Yesus sayang lo sama abang. Tuhan Yesus sudah mati di salib supaya abang gak dihukum, gak masuk neraka. Kasih tahu sama abangnya ya. Kasih tahu semua sama orang-orang yang adik-adik lihat bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Seperti yang tadi, Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus beri makan, dan Tuhan Yesus mati disalib bagi kita. Kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ada Roh Kudus yang menemani kita. Dan sekarang kan kita nggak bisa lihat Tuhan Yesus, tapi ada Roh Kudus di dalam hati kita. Buktinya apa, Kak? Nah, kita suka berdoa, kita suka baca Alkitab, kita suka juga beribadah, bernyanyi, memuji Tuhan. Semua itu tandanya kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita. Ayo adik-adik, ceritakan itu kepada orang-orang yang adik-adik jumpai. Itu adalah cara kita untuk menceritakan kerajaan sorga. Jadi walaupun adik-adik masih kecil, dampaknya nanti sangat besar. Bayangin ya, hanya dengan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sangat baik sama orang-orang yang kita kenal, sama teman kita, nantinya kita akan bersama-sama dengan mereka di surga. Jadinya mereka nggak masuk neraka, tapi karena percaya Yesus, jadi sama-sama Tuhan Yesus di surga. Senang nggak? Senang dong. Karena itu, ayo ceritakan tentang kerajaan surga. Nah, apalagi ya yang bisa kita ceritakan? Oh, aku semalam tidur tutup mata. Mama papa pun tidur tutup mata. Tapi pagi-pagi bisa bangun tanpa kejadian apa-apa. Nggak ada yang hilang, kita bisa tidur nyenyak. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan Yesus yang menjagai kita. Kan sebelum tidur kita berdoa, kemudian Tuhan jagai, dan waktu bangun semuanya sukacita. Nah, ada yang dapat nilai bagus. Itu kenapa? Karena Tuhan Yesus kasih kerajinan. Dia mau belajar. Tuhan Yesus kasih kepintaran. Artinya semuanya datang dari Tuhan. Kalau ada teman-temannya yang sedih, ayo adik-adik kita bantu mereka. Kita bilang, Tuhan Yesus juga sayang samamu loh. Jangan bersedih ya. Ayo kita berdoa. Nah, itu sudah jadi cara adik-adik untuk menceritakan kerajaan surga. Wih, keren sekali adik-adik ya. Tapi ada yang satu gak boleh dilupakan. Yaitu harus rajin baca Alkitab dan rajin berdoa. Karena kalau gak bersama dengan Tuhan, kita gak bisa. Nanti kita mau nyanyi lagu, sa, aku bisa. Karena apa? Karena bersama Tuhan, aku pasti bisa. Kalau selama ini masih takut-takut untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, nanti kalau adik-adik sudah rajin berdoa dan rajin baca Alkitab, nggak takut lagi, tapi jadi bisa. Oke adik-adik? Jadi walaupun adik-adik masih kecil, Tuhan bisa pakai adik-adik menjadi berkat bagi banyak orang lewat menceritakan kerajaan surga. Nah, ayo kita bersama-sama berdoa,
Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, walaupun aku masih kecil, walaupun aku masih kelas kecil, kelas balita, kelas besar, yang masih SD, yang masih kecil ya, belum jadi apa-apa. Tapi biarlah Tuhan yang memakai aku menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat hal-hal kecil yang kukerjakan, aku bisa menjadi berkat dan mengubah orang lain. Kalau ada temannya yang sakit, ayo doakan. Kalau ada lihat bencana banjir, tanah longsor, ayo doakan. Kalau lihat ada opung yang sakit, langsung video call. Nah, video call opungnya dan doa sama-sama sama opung. Oke, siap? Siap ya menjadi alat Tuhan memberitakan tentang kerajaan surga. Oke? Mantap. Baiklah adik-adik, kakak yakin adik-adik udah gak sabar lagi nih. Sebentar lagi udah mau ngambil handphone, mau video call temannya, mau video call opung, mau video call tulang, tante, kakak, abang. Mau ceritakan kalau Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Ya, dan Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi mereka di surga asal percaya dengan Tuhan Yesus. Oke, adik-adik mari kita berdoa. Semua duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini boleh belajar bahwa walaupun kami, terkhususnya adik-adik kami sekolah minggu, masih kecil-kecil, tapi semuanya Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan hari ini membawa kami untuk semakin mencintai Tuhan, memberikan kami juga hati yang bersemangat untuk menceritakan tentang kerajaan surga kepada orang-orang yang kami kenal, supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus dan semakin banyak orang yang mengetahui bahwa Yesus sangat mengasihi semua orang. Tuhan Yesus, berkatilah kami supaya firman-Mu ini berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hati kami, terkhususnya untuk adik-adik kami sekolah minggu yang masih kecil. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau hidup kita berguna, kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita mau katakan pujian kita, big or small. Adik-adik kecil, balita, yang besar sama di hadapan Tuhan. Semuanya adik-adik yang di rumah berdiri ya. Kita buat gerakannya bersama-sama. Semua buat gerakan. Big or small, short and tall, semua dicintainya.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang begitu melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah selesai ibadah sekolah minggu. Kami sudah bernyanyi, kami sudah berdoa, kami sudah mengumpulkan persembahan, dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ibadah kami berkenan kepadamu ya Tuhan, dan kami juga mau berdoa untuk persembahan kami yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan yang berkenan dan mau menerimanya ya Bapa, dan biarlah persembahan yang kami kumpulkan menjadi dupa yang harum dan menjadi berkat supaya bisa dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Bapa, kami bersyukur juga untuk adik-adik kami sekolah minggu yang Engkau berikan sukacita lewat pertambahan usia dalam 1 minggu ini. Kami mau berdoa untuk Agatha Sinaga, Mirel Anggini Sipayung, dan Aurelia Borusaragi yang berulang tahun di 1 minggu ini. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka panjang umur, kesehatan, dan juga kepintaran ya Bapa dalam setiap pelajaran mereka. Dan kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang tidak kami sebutkan, tapi mereka juga berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhanlah yang memberikan panjang umur juga, kesehatan, sukacita ya Bapa, supaya semakin bertambah usia mereka, mereka juga semakin bertambah dalam iman dan juga semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan adik-adik kami dalam 1 minggu ini ya Tuhan, seluruh kegiatan mereka, ada yang belajar, ada yang di rumah, Tuhanlah yang menolong mereka ya Bapa, untuk adik-adik kami yang masih kecil, yang masih balita, yang masih dalam asuhan orang tuanya ya Bapa, berikan mereka juga pertumbuhan yang baik ya Bapa, supaya mereka menjadi anak-anak yang sehat Bapa. Kami berdoa juga Tuhan dengan kondisi lingkungan kami yang saat ini juga kami masih harus terus was-was dengan virus COVID-19 yang masih ada. Biarlah Tuhan yang juga menolong adik-adik kami supaya mereka mau tertib, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, supaya tidak terpapar dengan virus ini ya Tuhan. Dan biarlah mereka juga jadi anak-anak yang baik, yang rajin makan buah, minum susu, supaya daya tahan tubuh mereka semakin baik ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik kami, biarlah Engkau yang memberikan mereka kesehatan juga ya Bapa, dan kesabaran dalam membimbing adik-adik kami di rumah. Dalam kondisi ini ya Bapak yang masih banyak aktivitas di rumah, kiranya orang tua pun boleh bersabar, diberikan kebijaksanaan, dan juga Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan mereka ya Bapak. Dan biarlah setiap keluarga boleh berserah kepada Tuhan dalam setiap kondisi mereka. Tuhan, kami menyerahkan juga ibadah kami minggu depan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah ya Bapak supaya kami boleh bersama-sama kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan adik-adik kami sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Surga
semuanya. Terima kasih ya sudah mengikuti ibadah sekolah minggu kita dari awal sampai akhirnya. Dan jangan lupa minggu depan untuk ikut ibadah sekolah minggu lagi ya. Dan kami juga guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih untuk orang tua yang sudah mempersiapkan adik-adik untuk ikut sekolah minggu hari ini, yang terus membimbing adik-adik dari rumah untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari tim live, tim multimedia yang terus mendukung kami sehingga setiap minggunya boleh mengadakan sekolah minggu. Nah, adik-adik jangan lupa minggu depan kita akan mengadakan sekolah minggu lagi ya di jam 8.30. Dan buat adik-adik yang akan mengirimkan foto kegiatannya, videonya, boleh ya ke nomor ataupun email yang biasa dikirimkan, oke? Kakak tunggu ya. Oke, adik-adik jangan lupa minggu depan, dan kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.